Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi, channel edukasi saham gratis berbagi, bermanfaat untuk negeri. Apa kabar rekan-rekan? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Jadi pada kesempatan hari ini ya, akhir perdagangan dari Jumat tanggal 2 Juli ya, awal bulan 2021, kembali Serba Inspirasi ingin menyajikan beberapa pilihan saham untuk perdagangan di hari Senin ya, di hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Jadi di hadapan kita seperti biasa teman-teman, kita sedikit evaluasi terkait dengan pergerakan IHSG ya, karena suka tidak suka IHSG ini adalah indikator dari semua pergerakan harga saham ya di BI, di Bursa Efek. Jadi garis-garis ini ya itu sudah lama kita buat ya teman-teman ya, tinggal kalau kita melihat karena kita save ya, jadi garis-garis ini tidak hilang. Jadi pada saat kita buka chart kita tinggal melihat posisi harga itu di mana gitu ya. Jadi garis ini itu menjadi support teman-teman ya, menjadi support kuat sampai dengan hari ini. Nah, untuk dua candle ke depan, hari Senin atau Selasa, ini harga harus breakout di atas MA20 ini ya, MA20 ini teman-teman. Ini garis MA20 ya. Ini garis MA20. Nah, kalau nanti dua candle ke depan itu tidak mampu close ya, artinya harga ditutup di atas MA20, maka ada potensi IHSG ini akan mengalami koreksi lagi, dan dia akan berpotensi mampu untuk jebol di area sini teman-teman, di garis support ini ya. Ya mungkin di akhir-akhir minggu dia ya, jadi nanti butuh dua konfirmasi, karena ini kalau kita lihat dari body candlenya itu tekanan belinya itu tipis-tipis teman-teman, mulai melemah ya, terlihat ini konfirmasi pembalikan, ini strong, kemudian ada juga tekanan jual dari atas, dan ini mengindikasikan antara penjual dan pembeli itu hampir-hampir sama ya, hampir-hampir sama. Dan di sini terlihat walaupun sebenarnya buyer di awal-awal itu mendominasi pasar, akan tetapi di akhir perdagangan seller kembali pegang kendali ya, artinya seller lebih banyak menjual saham-sahamnya sehingga membentuk pola body candle yang tipis seperti ini ya. Ini artinya lemah ya. Jadi butuh satu atau dua candle ke depan untuk mengkonfirmasi apakah harga ini mampu breakout di atas MA20 atau tidak gitu ya. Nah, kalaupun nanti mampu breakout di atas MA20, masih ada garis ini 6092 ini teman-teman. Ini sebagai support pertama ya, yang harus dilewati untuk bisa kembali melanjutkan kenaikan. Itu untuk sedikit IHSG teman-teman ya. Jadi kita kembali ke saham stok ya. Ini ada BBNI teman-teman ya. BBNI dalam minggu kemarin itu sudah kita sampaikan bahwa ada yang menarik sebenarnya BBNI, tapi ya kalau bisa nunggu dekat-dekat dengan garis ini, tapi belum sampai dekat dengan garis ini harga sudah mulai mantul ya. Cuman mantulnya ini kemungkinan karena jauhnya dari MA20 ini teman-teman ya, karena harga jauh dari MA20 ini, ada kemungkinan saham ini masih tetap harus nyentuh di sini teman-teman ya, di garis ini, garis support ini, di garis support ini. Jadi mungkin dia masih akan melanjutkan koreksi kembali ya. Tapi kalau misalkan karena ini masih jauh ya, ini untuk 1, 2, 3% masih dapat sebenarnya, cuman terlalu riskan kalau menurut saya. Tetap harus sabar ngantri ya, ngantri di harga garis di sini, di sekitar 4.400 lah itu untuk BPNI. Tapi ini tidak masuk ya, tidak masuk rekomendasi untuk hari Senin besok.
Untuk hari Senin itu saya mempunyai saham pertama itu Bank Danamon, teman-teman. Nah, ini Bank Danamon ya. Bank Danamon ini hari ini terjadi transaksi yang aneh gitu. Artinya tidak seperti biasanya. Volumenya juga meledak, bodinya candle juga tebal, panjang ya. Walaupun dia punya ekor di atas, tapi itu pendek ya. Ini nggak masalah. Karena itu menunjukkan sikap bahwa pemegang saham ini ya itu masih ragu-ragu, saham ini masih akan melanjutkan downtrendnya atau memang sudah waktunya reversal gitu ya. Jadi terlihat di sini ada ekor ya, ada ekor candle di atas, itu menunjukkan dari penjual, tingkah laku dari penjual ya. Kan tetapi body candle ini masih tebal, ini menunjukkan kekuatan dari buyer ya. Kalau menurut saya karena harga ini juga sudah berada di bawah ya, di bawah, walaupun sebenarnya yang paling bawah itu di sini teman-teman ya, yang paling bawah itu di sini. Nah, di sini yang paling bawah. Akan tetapi kalau dia turun sampai sini ya sebenarnya bisa saja, tapi karena di sini sudah ada volume yang besar ya, volume transaksi yang besar, posisinya ini di bawah downtrend, harga juga sudah sama dengan harga-harga terendah sebelumnya, maka ini kalau saya sih yakin bahwa saham ini dalam beberapa hari ke depan dia akan terjadi reversal, walaupun biasanya ya tidak langsung bus gitu ya. Kan ada beberapa candle yang membentuk konsolidasi ya, di situ ada perkelahian antara pembeli dan penjual sehingga membentuk candle-candle yang bergerak dengan flat gitu sebelum dia lanjut ke kenaikannya gitu ya. Jadi saham Bank Danamon, jadi secara fundamental saya juga tidak melihat ya, artinya saya tidak mengevaluasi, saya hanya murni di technical, di rekomendasi ini ya, karena target kita cuma mingguan ya, jadi fundamental nggak terlalu ngaruh begitu signifikan ya kalau untuk mingguan, kecuali kalau ini jangka panjang ya, tahunan ya, 2 tahun 3 tahun baru kita melihat untuk fundamentalnya gitu ya. Kalau untuk transaksi mingguan ya itu cenderung ke news saja teman-teman ya, yang bisa membolak-balikkan harga itu yang terlalu signifikan, yang bisa mematahkan tren sesaat ya, itu news ya, berita. Kalau dia sentimennya, beritanya negatif ya dia akan turun, dan sebaliknya kalau ada sentimen positif, berita-berita positif, baik itu di sahamnya, di perusahaannya maupun di sektornya, dia akan ada pembalikan arah ya dari sebelumnya gitu. Kecuali kalau news negatif dan sebelumnya juga sudah uptrend ya berarti dia akan melanjutkan kenaikannya gitu teman-teman. Jadi yang pertama adalah saham Bank Danamon, kemudian yang kedua adalah KF teman-teman ya. KF ini di minggu sebelumnya di video saya yang tanggal 28 ya, yang tanggal 28 di sini saya buat, kalau nggak salah di tanggal 27 saya posting ya, saya rilis untuk perdagangan tanggal 28 ini. Di sini teman-teman berarti akhir perdagangannya tanggal 25 ya. Di sini saya sudah menyampaikan, membuat videonya bahwa saham KF ini karena sudah polanya membentuk konsolidasi panjang ya, dan di sini terjadi breakout volume ya, breakout volume di sini, maka saham ini akan mengalami kenaikan, biasanya seperti itu, dan ini benar terjadi. Cuman harap bersabar karena harga saat ini juga sudah jauh dari MA20. Walaupun dia akan tetap naik, akan tetapi idealnya saham ini akan membentuk seperti ini teman-teman. Ini kan pola nunggu MA20 ini teman-teman ya. Pola-pola ini turun 1, turun 2, naik lagi, turun 1, nanti turun 2, naik lagi. Kenapa? Ini harus nunggu ini, mau nggak mau
pola atau garis tren MA20 ini harus berdekatan dengan sini. Contohnya dengan ini teman-teman ya, contohnya dengan ini begitu dekat dia naik signifikan, nanti sedikit konsolidasi nunggu ini naik lagi gitu ya. Kalau ini tetap di bawah ya berarti harganya yang harus turun, contoh yang di sini ya, contoh yang di sini. Karena kan kalau di sini posisi di sini ya, candle ini ya, lihat kursor saya ini kan tidak mungkin garis MA20 ini langsung akan naik ke sini ya, tidak mungkin, makanya dia akan terjadi koreksi. Jadi intinya garis ini harus berdekatan ya, harus berdekatan. Kalau nanti garis ini sudah sedikit membentuk kayak gini, nah baru itu bagus ya. Kalau MA20 nya sudah membentuk pola berdiri seperti ini ya, gitu. Jadi dari saham Kompas 100 ya, dari saham Kompas 100 saya hanya mengambil dua ini saja teman-teman. Tiga sih, ada saham gorengan Koko ini ya, Koko ini saham yang labil nih teman-teman. Kalau teman-teman mau yang ekstrim ya, ini saham Koko ya, ini biasanya kalau sekali cuan ya arah gitu ya, gitu untuk saham Koko ini. Wahana ya, Wahana Interfood Nusantara. Jadi ini kalau yang mau ekstrim saham Koko ini bisa mulai masuk ya, bisa mulai spekulan. Nanti kalau harga itu breakdown dari MA20 ini dibuang aja ya, dilepas saja gitu. Artinya kita menggunakan tren dari MA20 ya. Ini untuk saham Koko. Jadi ada tiga ya, dari Kompas 100-nya ada Bank Danamon dan KF. Sementara untuk gorengannya ya, yang berlemak itu adalah Koko gitu ya. Karena saham-saham kayak gini ya, lihat aja ini polanya ini teman-teman. Ini pola-pola nggak jelas seperti ini nih ya, bahaya sebenarnya. Cuman oleh karena ini sudah konsolidasi lama ya, artinya pola ini mengindikasikan bahwa yang mau jual juga mikir-mikir, nggak usah dijual saja. Nah yang mau beli ya masih mahal gitu kan. Nah ini karena di sini sudah terjadi pembeli yang menang ya, sudah mengindikasikan bahwa saham ini akan sedikit nanti terjadi uptrend ya, uptrend itu setelah downtrend panjang, konsolidasi, dia breakout. Nah itu salah satu ya, salah satu ciri-ciri saham yang akan memberikan gain yang luar biasa. Itu saham Koko ya, untuk gorengannya, ingat saham Koko. Oke ya teman-teman, ada tiga saham itu untuk perdagangan di hari Senin besok tanggal 5 Juli 2021. Dukung terus channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dukung terus agar channel ini tetap berkembang dan dapat memberikan manfaat, khususnya teman-teman yang belum mempunyai referensi saham untuk perdagangan di minggu berikutnya, atau untuk teman-teman yang memang masih pemula ataupun perlu masukan-masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.